Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Bulusari, monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih sonten menika kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat iman kalian Islam serta kesehatan sehingga kita sedaya saged ngrawuhi pengaosan ing sonten menika kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Salawat salam kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai jadwal saking panitia amalan Ramadan, setiap Ahad sonten menjelang buka puasa kita adakan pengajian bapak-bapak kalian ibu-ibu yang insyaallah nanti akan diisi oleh beliau Bapak Ustadz Suryanto ST, yang monggo nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik apa yang beliau sampaikan dan semoga nanti bisa memberikan siraman rohani untuk kita semua. Insyaallah nanti sampai menjelang berbuka, Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan dumateng Bapak Ustadz Suryanto. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah pengaosan rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sehat Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Mereka pun tanggal pinten Ramadan menika? 11 napa 12 menika? Kalau yang posonipun Rebo insyaallah tanggal 12 Ramadan. Kalau yang puasanya Kamis insyaallah tanggal 11. Alhamdulillah, saling menghormati. Semua ada dasarnya. Semua sing posone tang Rebo nggih sae, Kemis nggih sae. Sing ngrasae sing ora poso. Tarawih 11 rakaat nggih sae, sing 3 nggih sae. Sing mboten sae, sing mboten tarawih. Alhamdulillah ing sonten punika saged makempal silaturahim thalabul ilmi. Dados sangu Pak Bu kangge mengke mlebet swarga. Sebab Kanjeng Nabi ngendika man salaka tariqan yaltamis bilan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sinten tiyang punika seneng Pak? Napa Bu? Seneng tindak pengaosan, seneng tindak majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Badhe dikampilaken jalanipun mlebet swarga. Amin Allahumma amin. Bahkan Kanjeng Nabi pun ngendika, majelis semua dados riyadi min riyadil
jannah. Taman di antara taman surga. Ulama ngendika sinten tiyang punika wonten donya punika sering menghadiri taman-taman surga di dunia, nggih majelis ilmu, majelis taklim, insyaallah mengke saestu mlebet taman surga wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Bahkan wonten kalih taman surga punika. Selain majelis ilmu, inggih menika wonten Masjid Nabawi. Nggih, wonten namine Raudhah. Ngertos Pak nggih? Yang pernah haji umroh sampun masuk Raudhah. Itu taman surga. Nggih. Raudhah punika adalah tempat antara rumah Kanjeng Nabi dengan mimbar Masjid Nabawi. Ya, itu tempat yang ijabah, tempat yang mustajab. Kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Raudhah, taman surga. Dan majelis ilmu adalah taman surga yang lain di dunia. Alhamdulillah saged rawuh wonten majelis ilmu menika wonten Riyadhi min Riyadil Jannah. Insyaallah mangke sedaya ngakempal wonten taman surga yang sebenarnya dia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah menika meh tengah tengah Ramadan. Nggih. Pripun Pak kemarin posone kira-kira sukses napa mboten Pak? Selama 11 hari kemarin pun evaluasi pripun? Wonten sing bolong mboten tarwe? Pripun Bu? Tarwe genep napa bolong Bu? Dari awal Ramadan sampai sekarang pripun? Alhamdulillah saged komplit. Nggih. Karena kadang punika mboten komplit. Nggih, apalagi anak-anak muda punika kadang wah alasane buka puasa bersama wonten alun-alun. Alasannya saya buka puasa bersama ibadah kan. Ya. Tapi maghribe ya ora nang masjid. Isae ya mbuh tarawih bablas ya. Nah, punika kadang ngoten. Nggih, nah punika penting sangat. Nggih, selain poso Ramadan wonten 3 amalan utama wonten Ramadan menika dipun jagi. Poso jelas, nggih monggo poso ingkang saestu ya tidak cuma menahan lapar dahaga tapi juga puasa seluruh anggota tubuh termasuk lisan kita punika. Lisane poso Bu nggih, saged Bu. Sebab Rasulullah ngendika nggih, lisan punika ndadosaken tiyang punika kebanyakan masuk neraka Pak Bu. Ditanya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, napa perkara ingkang nyebabke tiyang punika masuk neraka? Ditanya oleh Kanjeng Nabi. Apa yang menyebabkan kebanyakan tiyang masuk neraka ya Rasulullah? Rasulullah ngendika ada 2. Al-famu wal farju. Sampai motor Alfa Pak ya. Wah, aku motor Alfa iki mlebu neraka. Al-famu wal farju. Al-famu mulutmu, lisanmu, wal farju dan kemaluan pun. Monggo poso punika melatih kita untuk menahan lisan kita dari bicara yang tidak baik, tidak benar, baik ghibah, ngerasani. Nah, biasanya punika ibu-ibu punika senengane ngerasani. Tapi ibu-ibu daerah kula nggih mriki kaya benten kaya. Ngoten Bu nggih. Yang ngumpul ini rasane ada yang kurang gitu, ngoten Bu. Nah, sini beda, ya beda. Ya berkata kotor, memfitnah, ya punika adalah kita dilatih poso punika diminta untuk mempuasakan juga lisan kita menahan hal yang tidak baik. Pastikan puasa punika yang keluar adalah hal yang baik, kebaikan dan kebaikan. Falyakul khairan aw liyasmut. Menika pesene Kanjeng Nabi. Kalau kamu beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, monggo poso punika saestu itibak Kanjeng Nabi. Napa punika 3 malam utama punika? Menika tarawih. Ya, tiap malam tarawih, qiyam Ramadan.
Ya ampun sampai bolong. Ya saged istiqomah dari awal sampai akhir, tarawihipun saged komplit, lengkap, tidak bolong, yang saged berjamaah. Jamaah mboten saged malamnya diqadha dengan qiyam Ramadan tarawih wonten griya. Sebab Kanjeng Nabi maringi hadiah, kabar gembira. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diparingi maghfirah, Pak. Diampuni Bu kalih Gusti Allah menawi jenengan menika tiap malam saged menegakkan salat tarawih. Sehingga pasca Ramadan insyaallah dosane lebur. Pengen Bu, dosane lebur Bu? Pengen Pak nggih? Nah, monggo punika saged salat tarawih dipun jagi. Rasulullah pernah ngendika, celaka. Sinten punika? Orang yang berjumpa Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Wonten ta salat tarawih niku mengampuni dosa kita. Wonten poso nggih mengampuni dosa kita punika. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaping kalih nggih punika tadarus Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabihi. Tadarus Al-Qur'an. Sudah berapa juz Pak niki sing darus Pak? Berapa juz Bu darusnya Bu? Paling boten nggih satu hari 1 juz. Niki pun sangsal 12 Ramadan saged paling enggak 12 juz, 1 bulan khatam minimal. Sebab napa? Quran terus nanti pembela, safian li ashabi, pembela, penolong. Siapa? Orang-orang yang membaca Al-Qur'an di dunia nanti akan ditolong oleh Al-Qur'an nanti di yaumul qiyamah. Di mana tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Dan pahala yang besar Allah berikan kepada orang-orang yang baca Al-Qur'an. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf. 30 kebaikan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala ibadah termasuk membaca Al-Qur'an. Bahkan dikatakan karena saking besarnya pahala Ramadan Pak Bu, karena saking besar pahala Ramadan, dikatakan ulama itu 1 hari puasa di bulan Ramadan itu lebih baik puasa di luar Ramadan 1000 hari di luar Ramadan. Saya ulangi puasa Ramadan 1 hari itu lebih baik dari puasa dari 1000 hari puasa sunnah di luar bulan Ramadan. 1000 hari Bu. Kira-kira jangan kuat Bu, poso ping 1000 mboten mandeg. Pripun Bu? 1000 niku pirang tahun Pak? Pinten Pak? Sekitar 3 tahun. Setahun 365 hari. Berarti kalau 1000 sekitar 3 tahun. Jangan poso Pak Bu. Setahun 1000 hari, poso 3 tahun, mboten mandeg. Mboten mandeg punika kalah pahalane, kalah ganjarane, kalah fadilahe kalau poso Ramadan 1 hari. Subhanallah. Besarnya pahala wonten Ramadan punika. Padahal kita poso paling enggak 28. 29 maksimal 30. Punika ganjaran dan ganjaran, pahala dan pahala pun juga ibadah yang lain Allah lipat gandakan sampai tidak terhingga. Wallahu alam. Terakhir adalah sedekah yang terbaik Ramadan punika adalah memberi makan orang yang puasa. Memberikan takjil punika pahalane ageng Bu. Ikhlas Bu nggih? Mari takjil Bu nggih? Menika pahala yang besar. Karena apa? Memberi makan orang yang berbuka yang puasa punika
pahalanya sama dengan kita dapat pahala puasa yang puasanya mereka. Misal jenengan ngasih buka, ngasih takjil tiyang 50 Pak. Jenengan dinten punika angsal pahala 51 Pak. Siji punika jenengan piyambak poso, 50 punika adalah orang yang jenengan kasih takjil punika pahala poso ini mengalir kepada jenengan tanpa mengulangi pahala puasa mereka. 51 pahala puasa Pak. Satu puasa Ramadan pahalanya melebihi tadi 1000 hari puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Monggo saya itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan wonten Ramadan punika. Nah, punika tentang Ramadan. Ing sonten punika kula badhe materi ini pun masalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Wonten Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60 Allah ngendika wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ya, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Ya, berdoalah kepada Allah pasti aku kabulkan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, adakah doa-doa jenengan sedaya yang belum dikabul oleh Allah? Halo? Bapak Ibu, adakah doa-doa kita yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Wonten, Pak? Wonten nggih? Ibu wonten, Bu? Aku ndonga iki wis pirang-pirang tahun loh, Mas. Ndama iki misale pengen mau putra mungkin nggih. Pengen putra iki kok ya bar nikah kemudian 10 tahun misalipun. Kok ya ora kabul. Aku pengen sugih iki, Mas. Wis kesel aku wong melarat. Wonten, Pak. Wis kesel aku ngerti wong segi kok koyo penak men, aku wis kesel. Aku wis ndonga wis pirang-pirang tahun salate yo tenanan, tahajud tenanan, poso ya ora kurang-kurang sunah kok ya durung kabul kok ya urung sugih. Wonten, Pak? Wonten nggih? Padahal ayatnya jelas ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Berarti ayatnya apa kleru ya? Ngerti Pak? Apa ayatnya kleru? Nah, ini kan bukan kleru ayat. Itu saya itu betul Pak. Yakin betul. Kalau kita minta kepada Allah pasti dikabulkan. Cuma ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Buatan hadis yang lain rawahu Ahmad, ya, punika hadis hasan, ya. Punika Rasulullah ngendika, ya. Tidaklah seorang muslim berdoa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahim, melainkan Allah pasti kabulkan doanya dengan 3 cara. Yang pertama, Allah akan langsung kabulkan. Yang kedua, akan disimpan di akhirat, Pak. Jadi tabungan akhirat, jadi pahala di akhirat. Yang ketiga, dibebaskan dari musibah. Saya mau cerita dulu. Ada sebuah kisah, Pak, cerita. Cerita, Bu, asal, Bu, kalau cerita, Bu, nanti diambil hikmahnya. Ada cerita seorang pedagang gorengan, bakul gorengan, Pak. Tiap hari tiang punika ibu-ibu punika sadian gorengan, ya, memanggul gorengan punika ala desa, ala desa punika manggul gorengan. Kemudian dia untuk sampai ke pasar punika harus lewat sawah, Pak, lewat galengan sawah. Galengan sawah punika baru sampai ke jalan besar, naik angkutan, baru sampai ke pasar, kemudian baru jualan. Begitu tiap hari, Pak. Dan doanya sama. Tiap hari dia berdoa, ya Allah, ya semoga daganganku lancar, laris, badine kathah. Ngoten, Pak, nggih? Ya Allah, semoga daganganku lancar, kemudian laris, badine kathah. Amin Allahumma
Amin. Pinginnya kan lagi. Itu harapan orang dagang, yo laris, badine akeh. Suatu ketika Bapak sekalian, ibu punika berangkat punika dengan dagangan lengkap punika, ternyata qadarullah waktu melewati galengan sawah punika kepleset Pak, terjatuh Bu. Akhirnya gorengannya kabeh numplak, mboten saged dipun sadi, rusak semua barang dagangan. Pripun Pak Bu? Kira-kira njenengan ngoten pripun Bu? Nangis napa nangis Bu? Alah Pak, dagangannya Pak ya rusak kabeh lah, kok piye mangane, modalnya hilang kabeh. Nangis Bu, nangis, nggak bisa jualan. Ya, akhirnya kemudian kembali pulang, ya membawa dagangan yang rusak sambil kemudian gelone tenanan Pak, nangis tenanan. Tapi akhirnya siangnya berubah Pak. Awalnya isuke dagangane rusak kabeh tiba nangis, siangnya malah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur kepada Allah karena kemudian ternyata terpeleset di sawah, tidak jadi kemudian ke pasar jualan. Kenapa ceritanya? Ternyata Bapak sekalian, anggota yang biasa beliau tumpangi punika ini belum Pak. Ringi belum, waktu kemudian jalanan menurun, kemudian tidak bisa mengendalikan, masuk ke jurang, semua penumpang meninggal dunia. Ternyata itulah cara Allah menjauhkan dari musibah. Kalau dia kemudian lancar sakit numpak anggota pripun Pak? Ya mungkin jadi korban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata tidak semua permintaan kita itu ternyata Allah kabulkan. Itu Allah tahu ada kebaikan di balik itu, ada hikmah. Jadi Allah mengganti dengan dijauhkan dari musibah. Cerita yang kedua, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya, saya pengen uang 1 miliar ya Allah. Napa Bu? Pengen duit 1 miliar. Nate megang Bu, 1 miliar Pak Bu. Dan kalau sering Bu, Pak, kalau sering, karena kalau saya di perbankan saya. Jadi orang bank, jadi nyekel 1 miliar itu pun biasa. Nyekel itu apa? Di tiang sanes. Kadang ke BPR ngambil uang, ke BMT ngambil uang, kadang 1 miliar, 2 miliar, tapi uang nasabah. Nah, Bapak Ibu ini kok pengen dapat uang 1, ya Allah saya pengen, ya Allah berikan saya uang 1 miliar ya Allah. Tanpa saya perlu bekerja keras, tanpa saya perlu kemudian berpayah-payah, ya cukup saya di rumah duduk, masuk rekening kering 1 miliar. Pengen Pak Bu? Doanya begitu, dan ternyata Allah kabulkan Pak. Allah berikan 1 miliar betul ke rekening beliau, kering 1 miliar. Tapi setelah Allah kabulkan malah nangis Pak, malah nangis Bu. Ternyata dia dapat 1 miliar hasil dari klaim asuransi jiwa. Dia punya anak tunggal 1 kecelakaan meninggal dunia, di cover asuransi, dapat santunan uang duka 1 miliar. Pripun Pak Bu? Akhirnya gelo nangis gitu ya. Ya leres Pak nggih. Wong lungguh-lungguh ora kerja keras, kering 1 miliar, tapi kemudian kehilangan anak satu-satunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata tidak semua permintaan kemudian itu baik buat kita. Allah yang mengatakan sendiri bahwa tidak semua yang kita minta itu kayaknya baik buat kita, itu ternyata buruk buat kita. Pun sebaliknya, ada suatu hal yang buruk buat kita itu kok rumah sana elek, musibah, bencana, ternyata itulah di sana banyak hikmahnya, ada kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Nih. Maka tadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum.
berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ini benar betul. Ya, Allah tidak berbohong. Istilah kita mungkin tidak ngeprank gitu ya. Tidak ngeprank kepada manusia. Tidak, betul itu. Ud'uni astajib lakum. Betul. Ya. Cuma cara Allah mengabulkan doa tadi ada 3. Pertama, langsung Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Kalau tidak, menjadi tabungan di akhirat. Ya. Jadi kalau sekalian kita kok ndonga kok kemudian kok ya ora kabul-kabul, pengen iki. Ya, karena itulah perintah Allah, kita kalau minta kepada Allah. Apapun hajat kita itu, apapun itu nih. Itu yang pertama kali kita sebelum berusaha, sebelum kita berikhtiar, minta dulu kepada Allah. Ya Allah, saya pengen misalnya saya pengen mobil ya Allah, nggak apa-apa. Pengen mobil lah ya, ketang elek-elekan ya Allah, Avanza elek ya apa ya Allah, rasa kudu anyar. Ya karena saya anaknya 4 ya Allah. Ya kalau mudik, kalau motoran anak papat, pada rumahnya mundi Pak. Rumahnya Semarang, repot ya Allah, saya ya Allah minta betul ya Allah, minta mobil ya bisa untuk kemudian tidak kehujanan ya Allah. Boleh. Sebelum kita berikhtiar, minta dulu kepada Allah hajat kita, nanti kita serahkan kepada Allah, baru kita kemudian berikhtiar. Karena apa sekalian? Allah itu semakin cinta kepada hambanya kalau kita banyak meminta kepada Allah. Lain dengan manusia Pak Bung. Kalau manusia itu punika wonten tiyang njaluk terus pripun Pak? Ana pengemis, pengemisnya podo Pak. Esok njaluk, sore awan njaluk, sore njaluk. Pripun Bu? Pengemis wonge podo kok sedina ping 3 Bu. Esok yo nang njaluk, wonge podo. Awan yo pengemisnya nggih niku, sore nggih niku. Pripun? Anyel Bu nggih. Anyel Pak nggih. Itu kalau manusia itu sering diminta menapa anyel. Nesu itu manusia. Yen dijaluki sering terus menerus nesu. Ya. Lain dengan Allah, zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya. Itu sebaliknya, semakin kita minta kepada Allah, Allah semakin cinta. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin suka kepada hamba yang banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ya. Kalaupun belum tadi Allah kabulkan, yakinlah yang kedua, kita harus berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kabul, paling tidak jadi pahala, jadi ganjaran, tabungan di akhirat. Jadi nggak ada ruginya Pak sekalian kita berdoa walaupun belum ijabah. Kalau belum kabul tadi, yakinlah ini jadi pahala insya Allah Subhanahu wa taala, tabungan di akhirat yang ngundi wonten akhirat. Sopo nandur bakale unduh. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak tabungan akhirat adalah dibebaskan dari musibah. Yang tadi ya, bakul gorengan tadi, ternyata kemudian doanya tidak kabul, tapi kemudian bebas dari musibah. Akhirnya kemudian selamat. Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti berdoa. Ya, bahkan para nabi dan rasul pun juga tidak kurang-kurang ya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria, nabi Pak Bu. Pengen momongan, sudah sepuh. Ya sudah puluhan tahun minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan. Tapi beliau tidak berhenti, terus meminta dan akhirnya Allah kabulkan, akhirnya punya keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Beliau juga lama kan tidak punya momongan. Alhamdulillah kemudian ya kesabaran beliau kemudian dapat momongan. Ya. Jadi jangan kemudian lelah untuk meminta kepada Allah. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun belum ijabah, yakinlah jadi ibadah, jadi pahala, tabungan akhirat. Kalau tidak, insya Allah Allah ganti dengan menjauhkan dari musibah. Bapak Ibu sekalian, ternyata ada 3 doa yang itu pasti Allah kabulkan. Ada tiga doa ya yang itu pasti Allah kabulkan. Ya, maka kita perlu kemudian mengetahui ini. Ya, yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Nah, monggo. Ini ijabah Pak Bu sekalian. Pasti Allah kabulkan. Maka banyaklah kita meminta kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Ampun pelit. Ya, anak anyel karo anake gah ndongakne. Kadang wonten Bu sing gelo karo anake. Nah, kemudian wis gah enggak pernah ndongakne. Ampun. Ya, apalagi ndongakne sing elek, ampun. Ya, ini ijabah ya sekalian. Ya. Bahkan kemudian ada itu ya, kisah maling kondang itu juga memang ya ada ibrahnya juga begitu. Walaupun itu adalah cerita fiksi ya, tapi itu ada hikmah juga. Memang begitulah seorang ibu. Hati-hati kemudian kalau ngendikan, apalagi berdoa itu hati-hati. Karena setiap ngendikan itu, setiap ucapan adalah doa. Mantap Pak Bu nggih? Setiap yang keluar dari lisan kita adalah doa. Ampun ngantos jenengan nesu kepada anak, ya itu kemudian jenengan ngomongnya sing elek-elek. Itu doa. Jangan-jangan Allah kabulkan ijabah. Nauzubillah min dzalik. Ngoten Bu nggih? Ngoten Pak nggih? Kalau marah kepada anak kita, marahlah dengan kata-kata yang baik. Anake nesu ngono, "Pak, dongakne kowe dadi presiden. Dadi bupati." Bocah kok akan dikandani. Ngoten Bu nggih. Tak dongakne dadi hafid Quran. Bocah kok ya dikandani ngeyel. Tadi nesune punika keluar kebaikan. Ada cerita punika, kenapa? Kalau salah saya sudes ya. Kenapa boleh jadi seorang ulama besar? Jadi imam Masjidil Haram itu ternyata atas doa ibunya yang sedang marah. Jadi ibunya nesu Pak. Jadi anak-anak walaupun dia ulama, ya ulama kan sudah besar ya. Cilik nggih nganyel nggih sudah punika. Nganyel nggih ibunya sampai nesu Pak. Tapi nesunya seorang ibu yang soleha adalah kebaikan dan kebaikan yang keluar adalah doa-doa yang baik. Ternyata kemudian dikatakan ya jadi imam Masjidil Haram dan betul kemudian ijabah ternyata. Di mesune itu mendoakan anaknya jadi imam besar Masjid Al-Haram dan Allah kabulkan dan sekarang betul Syekh Sudes jadi imam besar. Jadi hati-hati dengan lisan kita, apalagi kemudian berkata kepada anak kita, walaupun marah katakan yang baik, karena itu adalah doa. Apalagi Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, bulan yang kemudian barokah, rahmat. Inilah bulan yang kemudian ijabah doanya. Ya, ijabah doanya. Ya. Itu yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Itu doanya pasti Allah kabulkan. Yang kedua adalah doa orang terdolimi. Nanti Pak sekalian terdolimi jenengan? Nanti Pak didolimi orang lain? Pernah ya? Pernah Bu didolimi Bu? Mungkin disakiti, difitnah, ditipu orang, ya. Wis ape-ape, wis dibantu kemudian malah nulung mentung, nah nelikung nulung mentung, ditulung malah mentung. Nanti Pak nggih. Nah, itu berarti dengan terdolimi. Itu doanya ijabah loh Pak. Ya, itu doanya ijabah. Maka kalau dengan terdolimi, maka mintalah doa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah kabulkan. Ya. Doa orang dengan terdolimi. Yang ketiga ada doa seorang musafir, ya, seorang musafir, ya. Ternyata orang musafir doanya ijabah Pak. Ini ada yang mudik Pak, kalau Lebaran,
Pak Haji mudik ya. Ada yang mudik kok. Nah, mudik adalah musafir. Kita sedang bepergian. Itu kok ada waktu yang ijabah minta di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah meminta kepada Allah. Karo nyopir ngono nggih. Hatinya, lisannya banyak berdoa. Zikiran, berdoa. Ya, pas sholat kita mampir sholat jamaah qashar, itu kita minta kepada Allah. Itu doa yang ijabah. Orang yang sedang bepergian. Ya. Jadi Bapak sekalian, teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang perlu kita hafalkan. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa supados kita pun diberikan keistiqomahan, ketakwaan, kekayaan. Udah doanya komplit, Pak. Allahumma inni as'alukal huda, ya minta petunjuk. Wat tuqa, minta ketakwaan. Wal afafa, ya minta penjagaan. Wal ghina, minta kecukupan dalam kekayaan. Ini doanya komplit, Pak. Ya, kita minta takwa kepada Allah, minta hidayah, minta penjagaan ya Allah. Ya, karena kita nggak tahu nggih. Ya, di jalan itu punika nggak tahu, kemudian ternyata di pekerjaan juga kadang-kadang ada yang tidak senang dengan kita. Kita minta kepada Allah, juga minta juga kekayaan. Ya. Itu doa yang baik. Nggih. Monggo sebagai penutup saya lafalkan ini, jangan ikuti Pak nggih. Nanti biar hafal. Ngoten Bu nggih? Nanti saya bacakan doa punika jangan ikuti. Semoga dihafal dan diamalkan. Doa luar biasa doa punika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sekali lagi nggih. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, punika. Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda. Aku minta kepadamu ya Allah hidayah. Minta petunjuk. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kita sekarang Islam, besok masih Islam. Kita nggak menjamin ke Allah ada jaminan kita sekarang beriman kepada Allah, sorenya besok pagi tetap beriman. Berapa banyak orang-orang yang kemudian dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita bisa kemudian istiqomah sampai husnul khotimah. Berapa banyak orang yang benar dia kafir, murtad dari Islam gara-gara urusan dunia. Dikasih pekerjaan, ya. Karena di PHK Pak, ya. PHK ngelamar ke sana kemari nggak dapet. Terus saya kayak gawian, gajinya juga tinggi, tapi kemudian syaratnya keluar rasa sholat. Kini oleh sholat, oleh poso. Nah begitu. Ya. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berhajat untuk kemudian ditetapkan dalam hidayah. Sehingga kemudian Rasulullah pun juga ngajar sebuah doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika yang untuk tetap dalam ketakwaan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, karena hati kita bolak-balik, ya. Kadang semangat, kadang ngelokro, terus bagi. Terus bagi. Kadang semangat, kadang yo males-malesan. Terus bagi. Terus bagi. Ada Bu yang terus semangat terus, nggak pernah males beribadah. Nggak ada. Makanya itulah hati itu Bang bolak-balik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ya Allah
dalam agama ini ya Allah, dalam taat kepadamu ya Allah. Sehingga kita betul berhajat kepada Allah, minta hidayah. Wattuqa, minta ketakwaan juga begitu. Supaya Allah kemudian menjaga takwa kita terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus kita bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wal afafa, dan minta penjagaan. Kalau Allah sudah menjaga, gimana Pak Bu? Allah sudah menjaga kita, menjamin kita selamat, maka tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa kemudian memberikan musibah kepada kita. Sudah dalam penjagaan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya itu monggo dijaga sholat subuhnya berjamaah di masjid. Karena Rasul mengatakan orang yang dia bisa sholat jamaah di masjid, sholat subuh ya, subuh berjamaah di masjid, maka dia dalam jaminan Allah pada hari itu. Ya, dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal ghina, minta kekayaan, kecukupan dalam kekayaan. Allah akan berikan itu kekayaan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Yang penting cukup. Ngerti lagi? Ya, yang penting cukup. Ya, pengen nyekolaki anak ya ono. Pengen kendaraan ya ora ketang elek-elekan ya ono. Ngerti lagi? Ya, pengen omah ya ora ketang omahe RSS ya ono. Alhamdulillah, nggak harus kaya, nggak harus berlimpah. Kalaupun kita bisa kaya, alhamdulillah, karena Allah mencintai orang yang kaya, tetapi dermawan, hartawan yang dermawan. Karena boleh jadi kalau kita berikan kekayaan, sugih tenanan, jangan-jangan kita tidak bersyukur kayak Qarun, jangan-jangan. Ya. Kenapa kita istiqomah? Kita ahli takwa, ya, ahlu sholat. Ya mungkin karena kita mungkin tidak punya harta yang banyak. Coba kalau kita dikasih harta kayak Qarun, Pak, duitnya akeh tenan, Pak, sugih, paling sugih, Pak. Bahkan kuncinya punika diangkat 7 orang kuat punika tidak mampu, Pak. Nembe kuncine, Pak. Bondone sak pira, kuncine wong 7 ngangkat ora kuat. Itu orang terkaya di dunia, enggak ada yang bisa mengalahkan kekayaan harta Qarun punika. Ternyata Qarun punika waktu dia miskin, ahli takwa, Pak, orang yang soleh. Bahkan temannya sahabat Nabi Musa alaihissalam. Qarun punika ahli ibadah punika waktu masih miskin. Setelah kaya raya kemudian ternyata lupa kepada Allah, lupa bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengatakan, aku ini sugih karena ilmuku, karena usahaku. Sehingga Allah kemudian murka, Allah hancurkan Qarun beserta dengan hartanya, hancur sehancur-hancurnya. Wal ghina, ya, kecukupan dalam kekayaan. Kalau bisa kaya raya, alhamdulillah. Allah cinta pada orang yang kaya raya, tapi dermawan. Kalau nggak kaya raya betul, paling nggak tadi cukup, ya. Cukup. Ya, artinya tidak sampai kita meminta-minta, tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Jangan sampai seorang muslim sampai meminta-minta kepada saudaranya. Dijaga izzahnya, ikhfahnya seorang muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai, sudah mau adzan nggih? Atau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalau ada. Saya kira cukup dari saya, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.